Halo semuanya, selamat datang kembali Sobat Dosen Kepo. Wah, seneng banget rasanya bisa nemenin kalian lagi di sesi kali ini. Hari ini, kita bakal nyelam ke sebuah topik yang, jujur aja, benar-benar mind-blowing. Kita bakal ngebongkar batasan pemahaman kita soal ruang dan waktu lewat kacamata kosmologi Hindu. Ada siklus waktu, kiamat, sampai kebangkitan kembali. Materinya padat banget dan pastinya super seru. Jadi, yuk langsung aja kita mulai perjalanan kosmik ini. Coba deh kalian perhatiin keadaan dunia sekarang Sobat Dosen Kepo. Kalau baca berita, isinya tuh penuh kekacauan, krisis, sampai degradasi moral. Nah, di tengah situasi kayak gitu, pernah nggak sih kalian mikir, jangan-jangan kita emang udah ada di akhir zaman nih? Yang bikin merinding, kondisi dunia yang lagi kaos ini ternyata udah digambarin dengan super akurat di teks-teks kuno dari ribuan tahun yang lalu loh. Nggak nyangka kan? Oke, mari kita masuk ke fase pertama perjalanan kita, misteri kegelapan Kali Yuga. Gejala-gejala dari zaman Kali Yuga ini mungkin bakal kerasa relatable banget sama realitas modern kita. Teks-teks Purana ngejelasinnya rinci banget. Pertama, ada degradasi spiritual gede-gedean. Nilai-nilai kayak kebenaran, toleransi, dan kejujuran itu nyusut drastis. Ibaratnya cuma sisa seperempat doang. Terus kekayaan dan kekuasaan jadi satu-satunya tolok ukur status sosial seseorang. Udah bukan soal moral atau kebijaksanaan lagi gitu. Belum lagi kemunafikan yang merajalela, di mana orang yang cuma jago bersilat lidah malah dianggap suci. Terus secara sosial dan alam, kejahatan makin naik, sementara alam ngerespon pakai wabah atau cuaca ekstrim. Dan yang paling bikin kaget, teks ini nyatat kalau umur dan fisik manusia itu makin menyusut. Rata-rata malah di bawah 100 tahun. Kedengeran familiar kan? Lanjut ke fase berikutnya, yaitu klimaks dari zaman kegelapan ini. Kedatangan Sang Kalki Avatar. Jadi pas dunia udah ada di momen puncak, di mana umat manusia benar-benar tenggelam dalam kelaliman atau adharma, Tuhan bakal turun ke bumi dalam wujud Kalki Avatar. Beliau ini digambarin gagah banget, nunggangin kuda putih sambil bawa pedang kilat yang bersinar terang. Misinya cuma satu dan super jelas, nyapu bersih semua manusia lalim dan penguasa-penguasa korup yang masih sisa di muka bumi. Tapi ingat ya, ini bukan sekedar hukuman semata loh. Ini tuh ibarat proses pembersihan sisa-sisa energi negatif biar bumi bisa damai lagi. Oke, setelah pembersihan itu selesai, kita masuk ke fase yang jauh lebih masif. Pralaya, sang kiamat alam semesta. Buat Sobat Dosen Kepo yang suka mikir analitis, bagian ini pasti menarik banget. Poin pentingnya tuh, kiamat di sini bukan cuma satu kejadian tunggal gitu aja. Ternyata kiamat itu ada dua level. Di satu sisi, ada yang namanya Naimitika Pralaya. Ini ibarat kiamat berkala atau riset lokal aja. Nah, di sisi lain ada Prakritika Pralaya. Kalau yang ini bener-bener kiamat total, di mana seluruh alam semesta dihapus bersih sampai ke akar-akarnya. Nah, sekarang coba kita bandingin datanya. Karena ini bener-bener di luar nalar ya. Namitika Pralaya yang versi lokal itu kejadiannya setiap 4,32 miliar tahun. Prosesnya tuh ngeri. Mulai dari kemarau ekstrim, kemunculan 12 matahari sekaligus, terus diakhiri sama banjir raksasa yang nenggelamin bumi dan planet bawah. Jiwa-jiwa di dalamnya cuma diistirahatin sebentar. Tapi, coba bandingin sama Prakritika Pralaya. Kiamat total ini siklusnya, siap-siap ya, setiap 311 triliun tahun. Bayangin aja, di titik ini seluruh unsur alam semesta terurai. Air nyerap tanah, api nyerap air, udara nyerap api. Pokoknya semua materi alam semesta saling menyerap balik ke energi purba asalnya. Bener-bener peleburan absolut. Merinding gak sih bayanginnya? Eits, tapi jangan sedih dulu. Setelah kehancuran, pasti selalu ada fajar baru, zaman keemasan. Bener banget, kehancuran tuh gak pernah jadi akhir dari segalanya. Karena ketika Brahma terbangun, alam semesta diciptakan kembali dan kita disambut oleh Satya Yuga. Ini adalah era kelahiran kembali zaman keemasan yang benar-benar murni, penuh dengan kesucian, kebenaran mutlak, dan kedamaian sejati. Di masa ini, manusia kembali hidup rukun banget, harmoni sama alam, dan pastinya selaras dengan ketuhanan. Siklus ini ngebuktiin kalau habis gelap pasti beneran terbit terang. Nah, yang gak kalah luar biasa, mari kita bahas di balik layar hitung-hitungannya. Matematika, waktu, kosmologi Hindu. Buat ngatur siklus megah itu pastinya butuh hitung-hitungan yang presisi banget. Konsep dasarnya tuh gini, 1 tahun dewa itu disetarakan dengan 360 tahun manusia. Jadi satu siklus penuh yang namanya Catur Yuga itu total durasinya mencapai 4,32 juta tahun manusia. Kalau kita bedah porsinya, Satya Yuga tuh ngambil waktu paling lama, yaitu 1,72 juta tahun. Terus disusul Treta Yuga 1,29 juta tahun dan Dwapara Yuga 864.000 tahun.
Lalu bagian paling kecilnya yang mana? Nah, itu dia si Kali Yuga, zaman yang lagi kita tempatin sekarang, yang cuma kebagian jatah 432.000 tahun. Terus mungkin kalian mikir, wah zaman kegelapan ini bentar lagi kelar dong. Dengerin angka yang satu ini, 426.873. Menurut tradisi astrologi, Kali Yuga itu baru aja dimulai di tahun 3102 sebelum Masehi, pas Sri Kresna wafat. Artinya, kita tuh baru banget ngelewatin sekitar 5.000-an tahun pertamanya. Jadi, secara hitungan matematis, kita sebagai umat manusia masih punya sisa waktu persis 426.873 tahun lagi buat ngadepin era besi ini sebelum siklusnya benar-benar diriset. Masih panjang banget perjalanannya. Jadi, apa sih intisari yang bisa kita ambil Sobat Dosen Kepo? Pada dasarnya, kosmologi Hindu itu ngajarin kita kalau alam semesta ini tuh kayak sebuah tarian kosmik abadi. Semuanya berputar terus tanpa henti, mulai dari penciptaan oleh Brahma, masa pemeliharaan, sampai akhirnya peleburan oleh Siwa. Dan semuanya tertata rapi dalam sebuah skala waktu matematis yang luar biasa presisi. Konsep ini tuh bukan sekedar cerita horor soal akhir dunia, tapi justru visi yang indah tentang siklus tanpa batas, lahir, mati, dan bangkit kembali. Dan sebelum kita udahan dari sesi yang seru ini, saya ada pantun spesial nih buat kalian. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli duku. Jika wawasan ini hal yang baru, mari bagikan ke teman dan keluargamu. Beneran deh Sobat Kepo, kalau kalian ngerasa penjelasan hari ini seru dan membuka wawasan, langsung aja share ini ke keluarga atau teman-teman kalian ya, biar wawasan kita semua makin kaya dan mereka ikutan mind-blowing juga. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian renungin. Kalau diingat-ingat, kiamat itu rupanya masih menyisakan waktu 426.000 tahun lagi. Apa sih sebenarnya peran kecil kita sebagai individu di tengah pusaran kosmik yang sebegitu maha besarnya ini? Apa kita bakal nyerah dan ikut terhanyut sama arus kegelapan? Atau bisakah kita yang justru memancarkan secercah cahaya kebijaksanaan di sisa waktu ini? Coba deh dipikirin. Tetap semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.